Doa ulama, ya daging ulama beracun. Bener kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut Nikita Mirzani, kalian tahu bagaimana hancurnya saya? Ya kita semua udah hancur, tahu udah hancur. Kita udah tahu dia ini hancur sejak pertama kali dia menghina habaib. Dia bilang dia sendiri dia hancur gitu. Hati-hati, makanya hati-hati. Laure Mezani alias Loli diduga hamil di luar nikah. Nikita Mirzani mengaku telah sampai sehancur ini. Ya, coba sekarang siapa yang hancur? Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Habib Faisal, Senin 30 September 2024. Jadi gak sabar 20 hari lagi ya kan. 20 Oktober. Hah, Jokowi lengser. Lengser otomatis ya. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang kudeta, lengser sendiri ya. Lengser sendiri. Dia ini nggak sadar apa lupa. Ini Jokowi ini bukan raja, tapi presiden bentuk republik yang udah sepakati ini demokrasi, jabatannya disepakati juga oleh wakil rakyat itu cuma 2 periode ya, 20 Oktober ya, 20 hari lagi. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Coba pakai otak. Bagaimana doa Imam besar Habibana Habib Rizik Syihab itu? Kalau yang fitnah beliau, yang menghina beliau, ya kan, akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya kan? Coba pikirin dah tuh, pikirin. Ada orang yang mati kejedot tiang listrik, ya kan, lagi kendaraan, lagi berkendara. Karena dia menghina sebelumnya, ada jejak digitalnya. Kemudian ada orang yang udah menghina dan mencaci maki Imam besar Habibana Habib Rizik Syihab, ya kan, dia itu mati mendadak. Belum hanya sampai di situ. Udah gitu, udah dikubur aja, kuburannya ambles gitu kan. Ngeri nggak? Ngeri. Nah itu namanya daging ulama beracun. Berhati-hatilah. Berpikirlah 1000 kali ketika ingin memberikan komentar miring kepada ulama. Khusus ulama akhirat. Imam Al-Ghazali aja bilang, ulama itu ada 2. Ulama akhirat dan ulama su. Ya, bukan asu. Ulama su. Ulama akhirat, berhati-hati kepada mereka. Ya kan? Daging ulama itu beracun. Ibnu Asakir mengatakan, bahkan sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Dan kebiasaan Allah dalam menyikap kedok para pencela mereka, ulama, telah diketahui bersama semua. Karena mencela mereka, ulama, dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka, ya, merupakan petaka besar dan melecehkan kehormatan mereka dengan cara dusta dan mengada-ngada. Yang tentulah merupakan kebiasaan buruk dan menentang para ulama lurus yang mereka telah Allah pilih untuk menyebarkan ilmu, merupakan perbuatan tercela. Itu Imam Ibnu Asakir yang bilang, ya benar-benar seorang ulama lurus yang punya ilmu, bukan guru gembul, ya, yang belakangan dibongkar juga sama Bang Munarman. Apakah guru gembul terlibat KM50? Apakah terlibat skenario, ya kan, daripada intelijen hitam? Kan gitu. Nanti saudara nonton dah tuh videonya. Oleh sebab itu ya, jangan berpikir buruk, apalagi sampai terucap lisan perkataan buruk kepada ulama. Hormati mereka, tawadu mereka, apalagi ini ulama lurus yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil, yang nggak pernah menyembunyikan kezaliman daripada rezim penguasa dan lain sebagainya, macamnya. Nah, diawali dulu Al-Fakir dengan cerita tadi, dengan kisah Imam Ibnu Asakir tadi dari kitabnya beliau itu, daging ulama beracun. Diawali dari situ dulu, baru kita di kedua nih. Kenapa bisa ngomong gitu? Latar belakangnya karena Nikita Mirzani itu pernah ada jejak digital. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penyebutan gila-gilaan nama Habib itu adalah tukang obat. Nah, itu komentarnya nyeleneh. Tentulah ada tuntutan permintaan maaf, bahkan ada geruduk massa yang notabene geruduk rumahnya Nikita Mirzani dan lain sebagainya macamnya. Ya kan, simpatisan lah. Ya kan? Juga mengancam akan menyerbu. Bahkan polisi juga jagain lingkungan rumah Nikita Mirzani. Nah, FPI menganggap Nikita Mirzani sampah. Walaupun begitu, FPI tetap mengaku tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh Nikita Mirzani. Tanggapan menurut Bang Aziz Anwar, tanggapan itu Habib tukang obat adalah sampah. Ya, sampah, nggak ada dasarnya. Nah, hari ini kejadian di mana yang kehancurannya udah persatu dimulai. Ya, ini ada berita nih saudara. Ya, dari Radar Jember Jawapos.com. Ya, sekarang siapa yang harus bertobat? Ya, Nikita Mirzani minta maaf ke Habib Rizik. Ngerinya gini, ngeri.
Ini kita sendiri tahu. Telah sampai sehancur ini dia. Dia sendiri ngaku dia sudah hancur. Ya kan? Doa ulama, ya daging ulama beracun. Benar kejadian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut Nikita Mirzani, kalian tahu bagaimana hancurnya saya? Ya kita semua udah hancur, udah hancur. Kita udah tahu dia ini hancur sejak pertama kali dia menghina habaib. Dia bilang dia sendiri dia hancur gitu. Hati-hati, makanya hati-hati. Laure Mezani alias Loli diduga hamil di luar nikah. Nikita Mirzani mengaku telah sampai sehancur ini. Ya, coba sekarang siapa yang hancur? Ya, Habib Rizik atau dia nih, ya kan? Nah ini kita nggak ngomong gosip, kita ngomong contoh. Ya contoh. Biar aja itu urusan dia, anaknya yang hamil di luar nikah atau apa, bodo amat lah. Kita nggak terlalu mendalam lah bahas itu. Kita contoh, ya. Sama Habib itu Hati-hati tulisan, hati-hati. Ya kan? Karena waliullah itu ya bukan imat, wali setan bukan. Ngaku-ngaku wali Allah tapi kabur, ngilang mendadak, ya kan? Kan gue udah bilang, gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy, ketemu teman-teman gue banyak. Apa namanya? Terlalu berlebihan, kayak seperti buzzer-buzzer guru gembul lah, berlebihan menghina. Oh ini mah oknum habaib lah, ini habaib semuanya begini, Balawi begini semuanya. Debat di Rabithah Alawiyah, dia begini begono dengan akalnya, ya kan? Gak bisa kalau debat, kalau diskusi itu harus sepakat dulu nih di awal, ya kan? Harus sepakat dulu di awal. Debatnya dasarnya apa dulu nih? Syariat Islam atau ilmiah-ilmiahan. Kalau ilmiah-ilmiahan salah tempat nyarinya ke Rabithah Alawiyah. Kalau guru gembul ini mau debat ilmiah, datengin Habib Hanif, datengin tuh Gus Wapi, itu ilmiah. Kalau ke Rabithah Alawiyah itu kan pencatatan nasab, ya kan? Ya terlepas apapun itu, Rabithah Alawiyah catat nasab habaib zuriyah Rasulullah SAW. Yang jelas setiap satu habaib yang tercatat di Rabithah Alawiyah itu nasabnya jelas. Beliau-beliau ini mereka nikah dulu ya. Nikah dulu baru hamil gitu ya. Tapi bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Dia hamil dulu baru nikah, kagak. Jadi jangan sembarangan kepada nasab habaib. Dan yang paling penting, segala apapun kezaliman, segala apapun ketidakadilan, segala apapun ya kan, keburukan, itu pasti ada balasannya walaupun seujung jaro. Jelas, sangat jelas. Baik itu nanti di dunia pun di akhirat itu akan dirasakan dampaknya. Dirasakan dampaknya. Jangan sekali kita berpikiran buruk, suujon kepada ulama lurus ya, kepada ulama lurus. Apalagi sampai terucap pada lisan menghina mereka, perkataan buruk kepada ulama yang notabene lurus ya. Kepada ustadz, kepada ulama yang habaib, yang tegak di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Hormatin mereka makanya. Tawadu mereka. Tawadu kepada mereka. Karena keberkahan itu harus dibarengi dengan adab. Kalau udah tawadu kepada ulama dan habaib, jadilah selamat dunia selamat dan akhirat selamat. Tapi kalau udah kurang ajar, jangankan akhirat yang katanya mau temenan sama Michael Jackson ketemu dia neraka, pengen masuk neraka. Di dunia aja udah ketemu neraka. Neraka sebelum adanya neraka itu nggak sanggup, apalagi neraka beneran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir. Say, gue mah di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy, ketemu teman-teman gue banyak.